Berbagai cara dilakukan pedagang obat keras untuk merusak generasi bangsa. Di Penjaringan, Jakarta Utara, seorang pemuda menyamarkan penjualan obat terlarang dengan menjual alat-alat kosmetik. Pelaku menyembunyikan obat-obatan keras tersebut di dalam laci toko agar tidak dicurigai warga. Obat terbungkus plastik berisi 5 butir dijual bebas pelaku seharga Rp40.000. Dalam razia hari itu, polisi turut menangkap pelaku berinisial MK karena menjual obat keras di kawasan pergudangan Pluit. Menurut polisi, obat golongan G berbahaya jika dikonsumsi tanpa resep dokter. Efek dari konsumsi sembarangan obat jenis ini juga memicu maraknya tawuran remaja. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, iNews melaporkan. Api dengan cepat membesar dan melalap toko jahit dan kelontong di tengah permukiman padat Jalan Bangka 3, Mampang, Jakarta Selatan pagi tadi. Bahkan, api sempat merambat ke bangunan di sebelahnya, hingga warga histeris dan berusaha memadamkan dengan alat seadanya. Diduga, api pertama kali muncul dari lantai 2 toko jahit dan kelontong yang juga digunakan sebagai tempat tinggal. Beruntung seluruh penghuni dan sebagian mesin jahit bisa dievakuasi. Namun sebagian barang lainnya ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun diduga akibat korsleting listrik. Di atas sih. Dari atas, lantai 2 gitu Bang. Di atas ada tempat apa Bang? Di atas tempat tidur, kamar. Ini tempat usaha apa Bang? Jahit sama toko kelontong. Api baru bisa dijinakan setelah 19 unit mobil damkar dan 91 personil tiba ke lokasi. Meski tak ada korban, namun kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Henmi Sayangbati, iNews melaporkan. Ratusan sopir angkot melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kota Bekasi. Para sopir angkot menolak pengoperasian bus Transbeken milik pemerintah Kota Bekasi yang bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota. Dalam aksinya, para sopir memblokade pintu masuk kantor pemerintah Kota Bekasi dan melakukan penyisiran kepada sesama sopir angkot yang masih membawa penumpang. Sejumlah penumpang terpaksa turun dan menggunakan moda transportasi lain. Apalagi sekarang kita kan sebagai supir angkot ini kan yang disewa kan udah pada susah, banyak saingan. Ya nggak ditambah lagi kalau itu masuk juga Pak, kami mau makan apa? Saya kira ini nanti kan hanya perlu sosialisasi. Perlu sosialisasi karena sebetulnya kan mereka bergerak pada tempat-tempat yang berbeda. Sopir angkot menuntut pemerintah Kota Bekasi untuk menghentikan dan mengkaji ulang rencana pengoperasian bus Transbeken yang jalurnya bersinggungan langsung dengan jalur angkutan kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aktivitas perusahaan tambang nikel PT Mining Abadi Indonesia digeruduk warga desa Sagea dan desa Kia, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Masa aksi yang didominasi ibu-ibu ini menagih janji atau kesepakatan yang sudah dibuat. Tidak mungkin dia begitu, tidak mungkin dia bikin pertemuan di pusat terus. Masa menduduki dan memblokade seluruh kegiatan perusahaan tambang, terutama aktivitas pembuatan ore nikel ke kapal. Aksi warga dua desa ini dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi warga ini dipicu lantaran pihak perusahaan PT Mining Abadi Indonesia hingga kini belum juga menepati janji kesepakatan. Sudah 5 kali dijanji, terpenuhi. Terpenuhi Pak. Kalau penuhi berarti kita taruh di sini. Kalau penuhi berarti ibu-ibu taruh di sini. Haknya apa ini Ibu? Haknya cuma pemuatan. Oh, Pemuatan 1 kakak 350. Itu yang kita tuntut karena sopir janjian dari Shanghai.
Sementara itu, upaya pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah berupaya menengahi kedua pihak dan segera menyelesaikan masalah, sedangkan masyarakat bersikeras dengan kesepakatan awal. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Rumah kontrakan ini porak-poranda usai peristiwa ledakan tabung gas LPG 3 kg di Kampung Mamonot, Desa Telajung Udi, Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Akibatnya 2 orang alami luka bakar, bahkan 1 orang yang merupakan pedagang cilok keliling akhirnya tewas meski sudah menjalani perawatan medis. Ia menderita luka bakar di sekujur tubuh atau mencapai 80%. Warga menyebut kejadian ini dipicu kebocoran tabung gas yang sudah berlangsung cukup lama hingga uapnya memenuhi ruangan. Diduga korban tidak mencium adanya bau gas sebelum api menyebar dan memicu ledakan hebat. Gas itu ngumpul di satu ruangan. Nah, kemudian kejadian ini setelah dia ditrekken kompor ya mungkin bangun tidur ya dia nggak nyium bau aroma gas langsung meledak gitu. Lebih seperti kayak gitu. Saat ini korban kedua masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Polisi juga sudah memasang garis pembatas untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Polisi menggelandang Suherman, ayah tiri bocah SH, 6 tahun yang tewas terkena tembakan senapan angin di Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Tragedi terjadi saat pelaku tengah membersihkan dan memperbaiki senapan angin yang ternyata masih berisi peluru tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Tak diduga, senapan angin meletus dan mengenai kepala korban, lalu tembus ke belakang. Nyawa korban tak tertolong meski sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit selama 3 hari. Usai kejadian, polisi juga mengamankan sepucuk senapan angin sebagai barang bukti. Hingga kini, pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Ngapo, Kak? Ngapo yuk. Ayo, Nyopet. baca jadi duit, Suasana pasar 26 Ilir Palembang, Sumatera Selatan pada siang itu dalam sekejap berubah tegang. Pengunjung pasar menangkap seorang perempuan yang tertangkap tangan saat mencopet telepon genggam seorang pembeli. Modus tersangka pelaku dengan cara mendekati korban, lalu mengambil HP dari saku celana kanan korban, kemudian telepon genggam itu disembunyikan dalam ketiak pelaku. Korban langsung memukul lengan pelaku dan HP seketika terjatuh dari ketiak perempuan berusia 30 tahun ini. Melihat HP-nya, korban berteriak hingga pelaku menjadi sasaran amuk warga sekitar. Pelaku kemudian diselamatkan ke kantor polisi dan ia terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Aksi pencopet mengambil telepon genggam seorang wanita di atas meja di kawasan Blok M terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Sebelum menjalankan aksinya, pelaku yang beraksi seorang diri ini sempat mondar-mandir memantau lokasi. Ketika korban lengah meletakkan ponsel di atas meja, pelaku pun dengan cepat mengambil ponsel tersebut dan kabur. Kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan mengaku mengetahui pencurian tersebut dan telah melakukan pengecekan di lokasi. Namun korban pencurian tidak melapor ke polisi. Iya, sementara kita masih menunggu ya tentang laporan dari si korban, baik di Polsek maupun di Polres. Polisi mengimbau kepada masyarakat khususnya pengunjung tempat-tempat ramai agar lebih berhati-hati dalam menjaga barang-barang bawaannya. Polisi juga telah menyebar anggota berpakaian preman di seputar kawasan Blok M. Pencuri telur ayam ini tidak bisa berbuat banyak setelah tertangkap tangan saat mencuri telur di sebuah kandang ayam milik warga di Desa Kulo, Kecamatan Pancarijang, Sidrap, Sulawesi Selatan. Emosi warga memuncak saat pelaku berkilah tidak melakukan pencurian. Tanpa banyak bicara, warga langsung menghajar si maling hingga babak belur. Emosi warga kian memuncak hingga membakar motor pelaku yang ia gunakan untuk mengangkut telur-telur curian.
Kasus bermula saat warga geram dengan seringnya kehilangan telur di kandang ayam mereka. Warga pun berinisiatif melakukan pengintaian untuk menjebak si pencuri. Aksi warga berhasil. Setelah ditangkap, pelaku langsung diserahkan ke kantor Polsek Pancarijang. Polisi menduga pelaku tidak hanya mencuri telur di satu kampung saja, melainkan di beberapa tempat. Kekesalan daripada warga setempat yang sering mengalami kecurian melampiaskan kemarahannya dengan cara memukul kepada para pelaku. Kini pelaku sudah mendekam di penjara dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Apa gunanya kantor polisi kalau maaf saja? Ini anaknya kamu tengok. Viral peristiwa KDRT menimpa seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Dalam rekaman video amatir terlihat korban bersama putranya mengalami penganiayaan oleh suaminya sendiri. Penganiayaan ini dipicu lantaran korban menolak berhubungan badan. Pelaku kalap dan memukuli istri dan anak sambungnya menggunakan ikat pinggang dan tongkat. Kedua korban mengalami luka yang cukup serius di bagian wajah dan mata. Warga setempat kemudian mendatangi rumah korban dan menyerahkan pelaku ke pihak kepolisian. Tersangka meminta berhubungan badan kepada korban, yaitu istri tersangka pada pukul 04.00, namun pada saat itu korban tidak memenuhi permintaan dari tersangka, namun tersangka langsung memukul korban. Kini pelaku ditahan di Polsek Bagan Sinembah dan telah ditetapkan menjadi tersangka. Pelaku dijerat pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dari Rokan Hilir, Riau, Indra Yose Rizal melaporkan. Halo pemirsa, terima kasih Anda bersama kami di Sindo Malam. Pemirsa, kali ini kasus penganiayaan menjerat aparatur sipil negara di Tuban, Jawa Timur karena masalah sepele. Pelaku menganiaya 4 petugas SPBU lantaran tidak sabar antri saat mengisi BBM. Seorang oknum ASN di Tuban menganiaya 4 karyawan SPBU. Dalam rekaman kamera pengawas, pelaku mencekik dan memukul korban secara membabi buta. Akibatnya, salah satu korban mengalami luka serius di bagian hidung. Pelaku menganiaya pegawai SPBU karena tidak sabar diminta mengantre saat pengisian BBM. Kejadian berawal ketika salah satu petugas SPBU melayani pengisian BBM ke pemotor yang berada di depan pelaku. Hal itu memicu emosi pelaku hingga pelaku menganiaya korban. Dua operator SPBU dan seorang tukang kebun yang berusaha melerai juga dianiaya pelaku. Setelah mengamuk, pelaku kemudian kabur tinggalkan SPBU. Kasus penganiayaan ini telah resmi ditangani Satreskrim Polres Tuban. Kemudian kok ada ribut-ribut, jadi saya datang lihat untuk mempertanyakan perkaranya. Tapi si pelaku moro-moro mukul gitu mas, tiba-tiba mukul ya. Oh, tiba-tiba langsung mukul sampean ya mas ya? Pada saat itu terlapor datang pada saat korban sedang melakukan pengecekan terhadap stok BBM. Diduga dari hasil pantauan CCTV terlapor tidak sabar kemudian melakukan penganiayaan terhadap korban pertama dengan inisial VPF. Kemudian datanglah saksi kedua dengan inisial AN untuk berusaha melerainya. Namun terlapor kemudian juga ikut memukul perut dan wajah. Polisi telah mengantongi bukti rekaman CCTV dan memeriksa sejumlah saksi. Sementara pihak SPBU sendiri juga meminta polisi segera menangkap pelaku. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Seorang pria dianiaya tetangganya karena menegur pelaku bermain drum hingga mengganggu lingkungan. Terkait kasus ini, polisi diterjunkan ke lokasi untuk menindaklanjuti laporan korban.
Seorang pria dianiaya setelah menegur tetangganya yang memainkan alat musik drum di Jalan Dahlia 3 Cengkareng, Jakarta Barat. Beberapa orang mencoba melerai, namun penganiayaan tetap terjadi. Polisi yang mendapat laporan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Konflik berawal dari keluhan warga yang terganggu suara drum selama berbulan-bulan. Keluhan tersebut sudah disampaikan namun tidak pernah ditanggapi hingga korban mendatangi rumah pelaku. Dari atas mungkin kepala, karena di kepala belakang karena ditendang. Ini ada baru tahu nih, mungkin habis ditonjok. Mata juga ada, ini mungkin ada bekas itu. Nah, terus di bagian ini siku kena aspal. Ya, ini juga kena aspal, terseret. Bahwa korban dianiaya dikarenakan menegur terlapor yang diduga sering memainkan alat musik drum di rumahnya yang membuat sebelah mungkin keberisikan. Satreskrim Polres Jakarta Barat masih menyelidiki kasus penganiayaan tersebut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO yang ditemukan di suku Anak Dalam, Jambi. Polisi berhasil menyelamatkan 4 balita dan menangkap 10 orang tersangka. Polda Metro Jaya mengungkap kasus tindak pidana perdagangan orang yang ditemukan di suku Anak Dalam. Pengungkapan berawal dari kasus perdagangan balita RZA berusia 3 tahun di Taman Sari, Jakarta Barat pada 21 November 2025 lalu. Selain balita RZA, polisi menemukan 3 balita lainnya yang ikut menjadi korban perdagangan orang. Total 4 balita yang diamankan ini berada di usia 5-6 bulan, yang paling tua 3 tahun. Keempat korban kemudian langsung dievakuasi dan dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan medis dan pemulihan psikologis di bawah pendampingan dinas sosial. Kami berhasil menyelamatkan 4 orang anak yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang ini. Dan keempat orang korban anak ini saat ini sedang dalam proses perawatan pada Dinas Sosial DKI Jakarta. Selain korban, polisi menangkap 10 orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka yang ditahan di Polres Metro Jakarta Barat kini dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman penjara maksimum 15 tahun. Dari Jakarta, Indira Utomo, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Masih soal TPPO, pemirsa, terungkapnya kasus penjualan 4 anak ke suku Anak Dalam mengingatkan kita pada kasus Bilkis, korban penculikan yang juga ditemukan di komunitas suku Anak Dalam tahun lalu. Bocah berusia 4 tahun asal Makassar tersebut dijual seharga 80 juta rupiah. Masyarakat Indonesia dihebohkan oleh kasus penculikan anak yang melibatkan sindikat perdagangan manusia. Pelaku penculikan anak perempuan asal Makassar ini merupakan kejahatan yang terorganisir. Berawal terekam kamera pengawas, seorang perempuan dewasa menggandeng 3 anak kecil berjalan cepat keluar dari area taman. Salah satu anak yang dibawa adalah anak dari pasangan suami istri yang bekerja sebagai pelatih tenis yang dilaporkan hilang. Tim kepolisian bergerak cepat, sepekan kemudian korban berhasil ditemukan di Kabupaten Merangin, Jambi. Satuan Reskrim Polrestabes Makassar melakukan negosiasi selama 2 hari dengan suku Anak Dalam lokasi terakhir korban ditemukan. Ternyata korban dijual secara berantai ke suku Anak Dalam di Jambi seharga 80 juta rupiah. Pelaku penculikan mengaku menjual anak yang diculiknya melalui media sosial karena kebutuhan ekonomi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi Partai Keadilan Sejahtera Maman Suherman, menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Cilegon.
Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka. Heru Anggara, tersangka kasus pembunuhan anak politisi PKS Maman Suherman, menggugat Kapolres dan Kasat Reskrim Cilegon. Gugatan dilayangkan Heru ke Pengadilan Negeri Serang terkait sah atau tidaknya penetapan tersangka pada 26 Januari 2026. Heru menempuh jalur pra-peradilan karena ada kejanggalan atas penetapan tersangka kepadanya. Kuasa hukum tersangka Sahat Butar-Butar mengatakan bahwa gugatan pra-peradilan ditempuh setelah mempelajari berkas perkara kliennya. Kami sebagai penasihat hukum telah melihat ada kesempatan dan memungkinkan dilakukan diajukan gugatan pra-peradilan. Itu bisa dijelaskan Pak, catatannya di mana? Mungkin ada beberapa hal, contoh satu, kami melihat SPDP surat perintah di pemberitahuan dimulainya penyidikan itu tidak tertera apa yang dilakukan dan siapa tersangka. Tidak ada SPDP itu nama tersangka. Terus kedua, tidak disebutkan dalam surat penahanan dan penangkapan dua alat bukti. Nah, itu kesalahan-kesalahan. Dan tidak dua alat bukti itu adalah putusan MK nomor 21 harus ada alat bukti. Dan pada saat penangkapan dan penahanan dan tersangka tidak disebutkan yang namanya calon tersangka. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 itu harus ada calon tersangka dulu, di BAP dulu. Nah ini tidak ada. Jadi kalau nanti ada BAP atau ada polisi dan BAP itu dari polisi sendiri pengacaranya. Jadi tidak ada permintaan dari pemohon ya. Kuasa hukum tersangka menambahkan upaya pra-peradilan dilakukan sudah sesuai dan diatur pada KUHP dan keputusan Mahkamah Konstitusi. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, panik uang tabungan terancam hilang karena izin bank dicabut, ratusan nasabah menggeruduk kantor Bank Cirebon. Jangan kemana-mana, informasinya di Sindo Malam. Pemirsa, terima kasih Anda menyaksikan Sindo Malam. Penumpang kereta komuter lain tujuan Jakarta Bogor panik usai muncul kepulan asap dari bagian mesin. Peristiwa ini terjadi akibat gangguan teknis pada mesin kereta. Kepulan asap muncul dari mesin depan rangkaian kereta komuter lain saat kereta berhenti di stasiun Universitas Pancasila Jagakarsa, Jakarta Selatan. Seluruh penumpang diminta turun dari kereta penumpang, diarahkan menunggu dan dialihkan ke rangkaian kereta berikutnya untuk menindaklanjuti perjalanan menuju Bogor. Rangkaian kereta bermasalah dipindahkan ke depo terdekat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Jadwal perjalanan KRL lintas Jakarta Bogor kini telah kembali normal. Kronologi awal itu dari jam 16 kereta itu ya KA 36 itu masuk jam 16.15. Di saat masuk itu di kereta kedua itu mengeluarkan asap. Tindakan kami pertama untuk menyelamatkan ya, untuk penumpang kita turunkan dulu. Setelah itu setelah penumpang diturunkan dan juga tim dari sarana dari KCI sudah datang dan pengecekan. Setelah pengecekan dan dinyatakan aman, dalam arti aman bisa diberangkatkan kembali, itu bukan untuk penumpang ya. Berita selanjutnya, pemirsa, ratusan nasabah di Cirebon, Jawa Barat menggeruduk kantor Bank Cirebon. Nasabah panik uang tabungan mereka terancam hilang karena izin Bank Cirebon dicabut. Ratusan emak-emak menggeruduk kantor Bank Cirebon, Jawa Barat setelah otoritas jasa keuangan mencabut izin usaha Bank Cirebon. Para nasabah panik dan berusaha menarik uangnya dari bank tersebut akibat menerima informasi dari media sosial. Mereka meminta kejelasan dan jaminan terhadap uang simpanannya di bank tersebut. Emak-emak yang rata-rata pedagang pasar ini khawatir tabungannya bertahun-tahun hilang tanpa bekas. Kita kaget gitu, sebagai nasabah kaget lah karena uang di sini banyak dan nasabahnya juga banyak. Tanpa informasi dulu. Tiba-tiba aja. Tiba-tiba karena minggu kemarin saya sudah bayar gitu untuk bulan ini. Tidak ada pengumuman apapun, tidak ada. Ya informasinya cepetan nih diambil. Soalnya udah meledak ya. Kasusnya banyak. Tahu nggak? Terus
Terus dari LPK apa? LPS. Bukan dari OJK. Oh, OJK-nya udah ditutup. Sementara itu, OJK Cirebon mengimbau para nasabah tetap tenang dan tidak panik karena lembaga penjamin simpanan telah menjamin uang nasabah tidak akan hilang. Sesuai dengan permintaan LPS, OJK melakukan penutupan dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat dan nasabah diharap tenang, tidak perlu panik karena dana simpanan semuanya dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, OJK Cirebon mencabut izin usaha Bank Cirebon setelah LPS memutuskan tidak melakukan penyelamatan terhadap bank daerah tersebut. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Berita selanjutnya, pemirsa, ratusan pedagang di Blitar, Jawa Timur antri berjam-jam hanya untuk mendaftar Pasar Takjil Ramadan 2026. Bahkan mereka rela berdesakan dengan pedagang lain demi mendapatkan nomor urut awal. Inilah suasana antrian ratusan pedagang Kota Blitar di area kantor Disperindak setempat. Mereka ingin mendapatkan lapak untuk berjualan di Pasar Takjil Ramadan 2026. Sebuah ajang tahunan yang mendatangkan cuan bagi para pedagang. Lebih dari 350 pedagang rela mengantri berjam-jam dan berdesakan dengan pedagang lainnya hanya untuk mendapat nomor undian. Nggak lolos. Padahal udah antri dari jam berapa? Jam 7 pagi. Kecewa nggak Mas? Sedikit sih Mas, karena sudah Bapak pengennya niatnya kan pengennya berhasil gitu, pengen jualan di takjil. Harapannya itu ya pengennya gimana? Dapat semua lagi. Sayangnya, pihak Disperindak Kota Blitar hanya menyediakan 150 stand saja. Banyak pedagang yang kecewa karena tidak kebagian nomor undian untuk dapat lapak di Pasar Takjil Ramadan 2026. Nanti sistemnya semua daftar jam 9 kita, berapapun yang daftar kita undi karena hanya tersedia 150 stand. Nanti yang tidak dapat akan kita coba untuk ada beberapa tempat yang bisa dimanfaatkan. Tadi sudah saya sampaikan yaitu di satu pelataran pasar Waterplan yang sudah kita paving, itu cukup luas juga. Yang kedua di halaman pasar itu juga bisa dimanfaatkan. Pasar Takjil merupakan agenda tahunan di Kota Blitar yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Pasar akan dimulai pada awal bulan puasa. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi jalan berlubang makan korban. Seorang pengemudi ojek online jatuh hingga tak sadarkan diri usai menghantam lubang di Jalan Lejen S. Parman, Jakarta Barat. Kecelakaan terjadi di Jalan Layang Grogol, Jalan Lejen S. Parman, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat yang melibatkan pengemudi ojek online. Akibat kecelakaan ini, korban tak sadarkan diri dan mengalami luka berat di bagian kepala. Petugas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yang tiba di lokasi memberikan pertolongan pertama kepada korban. Menurut saksi mata, Agus, korban yang hendak mengantarkan pesanan ini menghantam lubang yang cukup besar dan terjatuh hingga tak sadarkan diri. Lubang tidak terlihat saat malam hari, terlebih saat kondisi hujan sehingga sangat membahayakan para pengendara. Saat ini korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat untuk mendapatkan pertolongan medis. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, Jalan Gria Utama di Pademangan, Jakarta Utara ambles diakibatkan oleh mobil truk pengangkut trafo yang melebihi kapasitas. Jalur yang ambles tersebut lebih rendah kira-kira 50 cm dari jalur yang berada di sebelah kanannya. Sekitar jalan ambles sudah ditaruh kon jalan berwarna oranye sebagai penanda bagi para pengendara yang melintas. Sementara proses perbaikan masih terus berlangsung.
Pemirsa, Bareskrim Polri menahan Direktur Utama dan Komisaris PT Dana Syariah Indonesia dalam perkara dugaan tindak pidana ekonomi khusus. Keduanya diduga genapkan dana nasabah mencapai 2,4 triliun rupiah. Direktur Utama PT Dana Syariah Indonesia Taufik Al-Jufri dan Komisaris PT DSI Ari Rizal Lesmana ditahan Bareskrim Polri. Keduanya diduga melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan TPPU yang dilakukan PT DSI ke para nasabah. Penahanan dilakukan usai pemeriksaan di Bareskrim Polri. Sementara itu, kuasa hukum menyebut kliennya akan mengembalikan seluruh dana nasabah sepenuhnya dengan dana tambahan sebesar 10 miliar rupiah. Memenuhi undangan dari IP Dexus Bareskrim Mabes Polri. Dari sisi Pak Taufik bersedia untuk memenuhi kewajiban kepada para lender kalau hitungan kita sementara dengan nilai itu, dengan nilai yang kita sudah hitung, beliau bersedia untuk mengembalikan 100% ya, Pak ya. Dari sisi saya, dari sisi beliau, bahkan tadi barusan saya mendapatkan informasi bahwa dari sisi beliau juga bersedia untuk menambah sekitar 10 M tadi kalau saya nggak salah Pak, 10 M atau kurang lebih itu. Jadi itu bagian dari bentuk itikat baik. Pemirsa, informasi terkini dari tanah air akan tersaji di segmen Sindo News 5 bersama David Silahoic dan sekaligus menjadi penutup Sindo malam hari ini. Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional di sindonews.com. Mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QR dengan aplikasi uang digital Anda. Pemirsa, saya Ari Lasya beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan pamit undur diri dan sampai jumpa. Ya, halo pemirsa, kita berjumpa di segmen Sindo News 5, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita, tapi juga mengajak kita semua berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di negeri ini. Saya David Silahoic. Polda Metro Jaya meminta keterangan ahli dalam kasus dugaan penistaan agama yang menjerat komika Panji Pragiwaksono. Dalam kasus ini, polisi sudah periksa 27 saksi. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan pemeriksaan saksi dan ahli dilakukan untuk mendalami materi terkait latar belakang dan tujuan show mensrea. Sejauh ini polisi telah memeriksa 27 orang saksi, termasuk terlapor Panji Pragiwaksono. Pada Jumat lalu, Panji memenuhi panggilan Polda Metro Jaya dan Panji dicecar 63 pertanyaan. Ada 27 orang yang sudah dimintai keterangan, termasuk pelapor, saksi-saksi. Ini akan berkembang kepada nanti akan permintaan keterangan klarifikasi dari ahli ya. Nah ini berkembang, kemarin juga kami sampaikan bahwa saudara PP hadir atas undangan klarifikasi penyidik didamping dari kuasa hukum. Kita beri ruang kepada teman-teman penyidik untuk mendalami perkara ini. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan langkah penanganan konkret atas bencana geologi yang telah menghilangkan ribuan meter lahan pertanian warga di wilayah Provinsi Aceh, termasuk dengan pekerjaan fisik lokasi sinkhole atau lubang amblas yang terus meluas di Desa Pondok Balai, Kecamatan Keto, Kabupaten Aceh Tengah. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penanganan konkret dengan segera atas munculnya lubang amblas yang terus meluas atau sinkhole di Kabupaten Aceh Tengah. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo turun langsung meninjau lokasi sinkhole. Dodi menegaskan beberapa objek pekerjaan yang akan dilakukan untuk mengendalikan dan mengamankan area sinkhole. Mengingat kondisi longsoran masih terus berlangsung dan berpotensi mengancam wilayah pertanian masyarakat. Arahan dari Pak Presiden juga melalui Pak Seskap agar penanganannya bersifat komprehensif. Tadi sudah disampaikan oleh tim, ada beberapa hal yang mau kita kerjakan, routing lah segala macam. Ada 3-4 item, terus karena di ujung sana juga ada sungai segala macam, itu juga kita mesti lakukan penanganan cepat. Saya minta
pekerjaan fisiknya segera dilakukan. Harapannya memang ini tidak akan melebar lagi gitu. Harapannya ya. Saya suruh kerja cepat supaya sinkhole ini tidak lebih melebar lagi. Presiden Prabowo Subianto berencana membentuk lembaga khusus pengelolaan dana umat yang tersebar di berbagai institusi. Dinilai berpotensi menghimpun dana dalam jumlah besar setiap tahunnya. Menurut Presiden, pengelolaan dana umat yang terkoordinasi akan menjadi bagian dari upaya memperkuat peran lembaga keagamaan dalam pembangunan nasional. Terlebih potensi dana umat yang sangat besar yang mencapai 500 triliun rupiah per tahun. Potensi tersebut dapat menjadi kekuatan besar bagi kemajuan bangsa jika dikelola secara profesional dan akuntabel. Lembaga-lembaga umat Islam, kalau tidak salah, nanti akan dibentuk lembaga pengelolaan dana umat. Saya diberi laporan oleh Menteri Agama kalau dana umat semua dikelola dengan baik itu bisa jumlahnya itu minimal 500 triliun satu tahun. Masya Allah. Ulama Umaroh bersatu, kita akan melihat kebangkitan bangsa Indonesia. Begitu mendapatkan salinan ijazah, Bonatua pun membandingkannya dengan yang tersebar di media sosial. Berikut cuplikan dialognya bersama rekan Kevin Pakan di Sindo Sore. Akan mencoba. Ini tahun 2019 ya. Oke, 2019 membandingkan dengan apa yang tersebar di media sosial. Kita akan tunjukkan pemirsa sebentar. Sebentar, ini sebelah kiri pemirsa, ini adalah salinan ijazah yang diterima oleh Bank Bonatua Silalahi dari KPU. Ini fotokopian ya, karena ini salinan, dan sebelah kanan ini ijazah yang tersebar di media sosial. Tadi disampaikan bahwa dari Bank Bonatua dan juga Bank Andi Aswan ini ada opininya masing-masing, pendapatnya masing-masing, namun kita juga bisa sama-sama saksikan pemirsa apakah sama yang diterima dari Bank Bonatua dari KPU dan juga yang ada tersebar di media sosial. Baik, terima kasih Bang Bonatua. Mohon maaf. Kevin. Oh ya, silakan Bang, singkat saja. Mungkin ini sama juga ya. Jadi kalau kita lihat tadi ya, sama, coba kita lihat dari logonya itu juga segi 5, ya bukan bulat ya, segi 5. Ya. Dan itu hanya bedanya cuma ada legalisir aja sama cap merah. Ya, sebagai orang yang punya tanggung jawab moral, ya, saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Ya, bisa dicek di media sosial saya. Artinya kalau kalian mau meneliti, jangan pakai teliti yang dibikin orang lain. Ya. Takut saya nanti karena ada kebencian, tiba-tiba foto dirubah jadi apa gitu kan? Ya. Tanda tangan dirubah jadi apa sehingga kawan-kawan terjebak pada fitnah karena meneliti sampel yang tidak sekunder. Ini kan sekunder ya, seperti itu. Jadi nanti silakan nanti mungkin nanti malam saya akan upload ini. Nah, mari kita berdiskusi seluruh Indonesia. Kita jadikan ini diskursus publik. Semua kita dari sini mari berbicara dengan gaya peneliti, tapi jangan sembarangan tuduh, seperti itu. Kita hari ini sangat berbahagia ya bahwa barang yang kita nantikan, barang yang kita sudah minta selama berbulan-bulan, bahkan dengan lelah, keluar waktu, tenaga, dan segala macam, kita minta ke Komisi Informasi, akhirnya hari ini dibuka. Yaitu ijazah yang digunakan Joko Widodo untuk mencalonkan diri jadi presiden di tahun 2014 dan 2019. 2014 yang bawah, 2019 yang atas. Nah, ini mengkonfirmasi temuan-temuan yang saya dapatkan dari sumber lainnya, namun ternyata ada yang salah di sini. Jadi di sini agak berbeda dari sumber-sumber yang saya dapatkan mengenai ijazah yang digunakan 2014. Tetapi itu nanti akan kita investigasi lebih lanjut dan akan kita umumkan hasilnya begitu. Kementerian Sosial mencatat sekitar 54 juta masyarakat yang tergolong dalam desil 1-5 atau kelompok masyarakat miskin tidak terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kementerian akan terus memperkuat kerjasama dengan daerah untuk verifikasi dan validasi sehingga data yang dimiliki bisa lebih akurat.
Kementerian Sosial mencatat 15 juta lebih warga yang tergolong dalam desil 6-10 merupakan kelompok masyarakat menengah ke atas. Kementerian Sosial mencatat 15 juta lebih warga yang tergolong dalam desil 6-10 yang merupakan kelompok masyarakat menengah ke atas terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Sebaliknya, sekitar 54 juta masyarakat yang tergolong dalam desil 1-5 atau kelompok masyarakat miskin justru tidak terdaftar sebagai PBI BPJS Kesehatan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengakui data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS milik Kementerian Sosial belumlah sempurna. Terlihat pada tahun 2025, Kemensos hanya mampu memverifikasi sekitar 12 juta keluarga, padahal seharusnya lebih dari 35 juta keluarga. Dampaknya masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan iuran tidak mendapatkan bantuan iuran. Sementara masyarakat yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan iuran malah justru mendapatkan bantuan iuran. Berdasarkan DTSN, masih ada penduduk desil 1 dan 5 yang belum menerima PBIJK. Sementara sebagian desil 6-10 masih tercatat sebagai penerima. Desil 1-5 yang belum menerima PBI cukup besar, yaitu sebesar 54 juta jiwa lebih. Sementara desil 10, desil 6-10 dan non-desil, nanti mohon ini BPS bisa menjelaskan lebih rinci, mencapai 15 juta lebih. Gus Ipul memastikan pihaknya akan terus memperkuat kerjasama dengan daerah untuk melakukan verifikasi dan validasi cepat, sehingga data yang dimiliki bisa lebih akurat. Sungguh aneh memang, ini terbolak-balik dan dari dulu data nggak selesai-selesai juga. Ayo pemerintah, kita kerjasama. Di balik setiap kebijakan selalu tentu ada konsekuensi dan di balik setiap headline ada harapan publik yang tidak boleh diabaikan. Dan kalau hari ini kita belajar satu hal, itu adalah kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, dan suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Saya David Silahoy. Sampai jumpa.